Om Swastiastu, saya Kada Diwibawa, Ketua Sentra Haki Unmas Denpasar. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tutorial pengajuan hak cipta, manfaatnya untuk pribadi dan institusi. Video ini merupakan persembahan dari LPPM Universitas Mahasiswa Denpasar. Secara pribadi, hak kekayaan intelektual ini sangat diakui oleh kementerian, di mana ini merupakan paten yang diakui, yang kumnya itu sangat tinggi. Ya. Ini merupakan paten, ini kumnya paling tinggi 60, kemudian ada 50, ada 40, tergantung skala implementasi. Nah, bagaimana dengan hak cipta? Hak cipta itu berada di kategori F dengan kum atau nilai itu 15, di mana dalam satu semester yang diakui adalah 2 karya. Nah, di sini ada catatan penting seperti karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kemenkumham, maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian atau pendidikan. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah memiliki buku yang ber-ISBN, jadi tidak perlu dicarikan haki lagi, karena tidak ada manfaatnya. Nah, begitu juga artikel. Bapak Ibu yang sudah memiliki artikel, baik nasional maupun internasional, tidak perlu dicarikan haki. Nah, karena sudah memiliki kumnya sendiri. Ya. Oke, ini secara pribadi manfaatnya. Berikutnya, ciptaan apa saja yang bisa diajukan. Nah, saya coba untuk mereduksi beberapa poin penting yang bisa dijadikan acuan untuk diajukan. Yang pertama, pamflet. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pamflet, bisa berupa poster, ya. Oke, semua hasil karya tulis. Nah, semua hasil karya tulis ini termasuk model pembelajaran bagi FKIP atau model pengembangan sumber daya manusia, atau apapun tentang model atau strategi atau metode yang Bapak Ibu benar-benar ciptakan sendiri. Jadi jika dalam satu buku, Bapak Ibu punya buku, di dalamnya ada satu temuan Bapak Ibu berupa model, itu bisa diajukan dijadikan hak cipta. Kemudian alat peraga, kemudian drama musikal, karya arsitektur, peta, dan program komputer. Ya. Yang lainnya ada banyak lagi yang bisa diajukan. Nah, bentuknya ini sudah disampaikan di DGIP. Kalau program komputer yang diajukan adalah dalam bentuk PDF, terus alat peraga itu dalam bentuk PDF, drama musikal atau tari dalam bentuk MP4, arsitektur dalam bentuk JPEG atau PDF, peta dalam bentuk JPEG atau PDF, rekaman suara atau gambar. Nah, ini termasuk video reportase. Jadi bukan sekedar video cuplikan beberapa kegiatan, enggak, tetapi video reportase. Artinya Bapak Ibu punya kegiatan, kemudian diliput. Bapak Ibu meliput sendiri bagaimana kegiatan itu berlangsung. Jadi layaknya wartawan sedang meliput suatu kegiatan. Itu bisa dicarikan hak cipta. Oke, kita lanjut ya. Nah, dokumen yang perlu disiapkan. Jadi ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama, yang pasti draft ciptaan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat strategi pembelajaran atau model pengembangan sumber daya manusia, draftnya apa? Ini draftnya. Kemudian data semua pencipta. Jadi data semua pencipta itu modelnya seperti ini. Nah, data diri. Ada data diri, ada data ciptaan. Data diri itu nama penciptanya siapa dengan gelar,
alamat lengkapnya, kode pos, email, nomor HP. Ini semua pencipta harus mengisi data diri. Kemudian data ciptaan. Jadi data ciptaan itu, nah tempat kota pertama kali ciptaan ini diumumkan. Jadi Bapak Ibu mempunyai ciptaan model misalnya di kota mana pertama kali diumumkan. Terus hari, tanggal, dan tahunnya di mana, kapan, nah itu perlu disampaikan. Nah, khusus poster, pamflet, peta, arsitektur, dan video reportase, kumpulkan ringkasan ciptaan. Nah, perlu penjelasan singkat mengenai ciptaannya seperti apa. Oke, berikutnya NPWP pencipta pertama. Jadi hanya satu NPWP saja. Kemudian kedua, berikutnya foto berwarna KTP. Jadi foto KTP yang berwarna maksudnya. Nah, ini semua pencipta. Kemudian materi 6000. Materinya itu sebanyak 2 kali banyak pencipta plus 1 untuk dicantumkan pada surat pernyataan dan pengalihan hak. Misalnya Bapak Ibu penciptanya hanya 1 orang. Jadi 2 kali 1 itu 2, ditambah 1 jadi 3. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan 3 materai. Bagaimana kalau penciptanya 2? Ya tinggal kalikan 2 kali 2 itu 4 tambah 1 5. Jadi sebanyak itu materai yang disiapkan. Berikutnya yaitu surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini dibuat oleh pencipta sendiri dan ditandatangani oleh Ketua LPPM Unmas. Bagaimana bentuknya? Nah, ini surat pernyataan seperti ini. Ini bentuk surat pernyataan. Ya. Jadi yang bagian ini yang bertanda tangan di bawah ini pemegang hak ciptanya adalah Unmas Denpasar, alamatnya Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, yang perlu diisi oleh pencipta adalah ini. Nah, ini menyatakan karya cipta yang saya mohonkan berupa apa, misalnya ini model pembelajaran, terus judulnya apa, ini berjudul model pembelajaran hidup misalnya. Ya. Nah, ini nggak perlu diganti, cuma diganti tanggalnya saja, karena pemegang hak ciptanya diwakili oleh Ketua LPPM Unmas Denpasar. Oke. Berikutnya selain membuat surat pernyataan, itu perlu membuat surat pengalihan hak. Ini pengalihan haknya, misalnya ini contoh surat pengalihan hak ya. Nah, misalnya ini yang bertanda di bawah ini, nama siapa, alamatnya di mana, terus adalah pihak satu selaku pencipta, ini selaku pencipta. Dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada Unmas Denpasar. Nah, disinilah tadi saya bilang manfaatnya untuk institusi. Ya. Oke, berikutnya, nah adalah pihak kedua. Jadi Unmas Denpasar selaku pihak kedua berupa. Nah, ini di sini dicantumkan judul daripada ciptaan yang mau diajukan. Berikutnya ini merupakan tanda tangan. Jadi yang tanda tangan adalah satu pemegang hak cipta. Nah, ini diwakili oleh Ketua LPPM. Kemudian penciptanya, ini kebetulan penciptanya 1. Nah, kalau misalnya 2, tinggal di bawahnya ditulis. Kalau 3 di bawahnya lagi, terus di bawahnya, di bawah ini ya. Kalau 4, berapapun bisa. Nah, oke, ya. Nah, dan terakhir biaya. Kalau mengajukan mandiri itu biayanya 400.000, melalui sentra HKI itu 250 ya. Oke. Berikutnya bagaimana proses pengajuan melalui sentra HKI Unmas. Yang pertama itu adalah konsultasi dan minta dokumen ke sentra HKI. Jadi sampaikan kalau Bapak Ibu mau mengajukan hak cipta. Terus kami dari sentra HKI akan memberikan dokumen. Ya, dokumen yang kami berikan yaitu ini: file surat pengalihan hak, file surat pernyataan, dan file pengisian data kelengkapan diri dan ciptaan. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan lengkapi dokumen, kemudian serahkan ke sentra HKI. Nah, menyerahkannya ini bisa melalui WhatsApp,
bisa melalui email atau datang langsung ke Sentra Haki Unmas di LPPM. Nah, yang bagian biru ini adalah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, yang tidak berwarna biru itu dilakukan oleh Sentra Haki. Yaitu setelah Bapak Ibu menyerahkan ke Sentra Haki, akan diproses oleh Sentra Haki, kemudian diajukan oleh Sentra Haki, dilakukan pembayaran oleh Sentra Haki, masa tunggu, verifikasi pusat, HKI jadi, sertifikat diserahkan ke pencipta. Jadi jika tidak ada kendala, proses dari diproses sampai HKI jadi itu paling maksimal 3 hari kalau tidak ada kendala. Tapi kalau ada kendala itu prosesnya bisa sampai 30 hari. Oke. Berikutnya ini adalah tampilan hak cipta yang sudah jadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi akan terkompilasi di Sentra Haki. Jadi kami juga mudah mendatanya. Kenapa ini penting diajukan di Sentra Haki? Ya, ini banyak model konseptual, model pembelajaran, banyak ya. Oke, berikutnya ini salah satu contoh hak cipta yang sudah jadi ya. Bisa dilihat, ini ada sertifikatnya, bisa di-download kapan saja ya. Dan contoh sertifikatnya seperti ini. Ya, ini contoh sertifikat. Ini berupa model pembelajaran dan sertifikat ini dalam bentuk PDF diarsipkan oleh Sentra Haki Unmas dan oleh pencipta. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk diskusi, konsultasi, dan kirim berkas dengan senang hati melalui saya KDA di bawah atau menghubungi WA saya 082142494288. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.